Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman. Pada malam hari ini kami dari kelompok 9 akan menyajikan materi terkait laporan likuidasi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Nikade Ida Sulistiawati, absen 15, dan rekan saya, Ida Ayu Indira Sita Devi, absen 27. Adapun subtopik yang akan kami bahas yaitu likuidasi dan perbedaan dengan disolusi, serta proses likuidasi pembayaran aman untuk sekutu. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, likuidasi dan perbedaannya dengan disolusi. Menurut Yunus 2009, likuidasi adalah suatu keadaan di mana baik perusahaan maupun usaha perusahaannya dibubarkan semua. Menurut Fondi 2008, yang dimaksud dengan likuidasi perusahaan merupakan suatu tindakan untuk membubarkan, penutup, atau penghentian semua kegiatan dari suatu perusahaan dan membereskannya seperti membagi-bagi aktiva tersebut kepada kreditur dan pemegang saham. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa likuidasi merupakan suatu keadaan di mana persekutuan dibubarkan dengan menyesuaikan kewajiban kepada kreditur dan membagi aktiva kepada pemilik. Menurut BIM, disolusi persekutuan merupakan berubahnya hubungan sekutu yang menyebabkan berhentinya persekutuan secara hukum. Dengan disolusi, persekutuan tetap bisa berjalan terus dengan perjanjian baru, atau persekutuan bisa juga berhenti atau bubar secara bisnis. Berikutnya, perbedaan dengan disolusi. Disolusi persekutuan ialah berubahnya hubungan sekutu yang menyebabkan berhentinya persekutuan secara hukum. Dengan disolusi, persekutuan tetap bisa berjalan terus dengan perjanjian baru, atau persekutuan juga bisa berhenti secara hukum dan secara bisnis. Likuiditas terjadi apabila semua sekutu mengundurkan diri dan persekutuan dibubarkan, serta aktiva non-kasnya dijual. Perubahan persekutuan terjadi apabila sekutu berkurang. Hal ini terjadi apabila seorang sekutu dan beberapa sekutu mengundurkan diri, serta sekutu bertambah. Hal ini terjadi apabila ada seorang sekutu atau beberapa sekutu yang masuk ke dalam persekutuan. Selanjutnya yaitu tujuan utama dan kondisi yang mendasari likuidasi. Tujuan utama dari likuidasi adalah melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit. Sedangkan kondisi yang mendasari likuidasi yaitu salah satu sekutu ingin pembubaran, salah satu persekutuan meninggal dunia, dan ahli warisnya tidak menyetujui untuk melanjutkan persekutuan. Persekutuan intern di antara sekutu, serta salah satu sekutu dinyatakan pailit. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan membahas mengenai proses likuidasi pembayaran aman untuk sekutu. Pembayaran aman adalah distribusi yang bisa dilakukan kepada sekutu dengan keyakinan bahwa jumlah yang didistribusikan tidak berlebihan, atau dengan interpretasi lain bahwa sumber daya yang didistribusikan tidak dikembalikan kepada persekutuan. Adapun dengan asumsi pembayaran aman antara lain, seluruh sekutu secara pribadi tidak liquid, yang kedua seluruh aset non-kas menunjukkan kerugian. Adapun panduannya yaitu sekaligus pembayaran aman kepada para sekutu dengan menggunakan asumsi kasus terburuk. Sekaligus pembayaran aman kepada para sekutu ini mencakup seluruh informasi yang dibutuhkan agar para sekutu mengetahui berapa besar kas yang diterima pada setiap tanggal distribusi kas. Adapun langkah-langkahnya yaitu tidak mendistribusikan kas kepada para sekutu hingga seluruh kewajiban dan beban likuidasi aktual maupun potensial telah dibayarkan atau telah dicadangkan separuhnya. Yang kedua, antisipasi estimasi yang terburuk atau yang paling membatasi sebelum menentukan jumlah uang tunai yang dapat diterima oleh masing-masing sekutu. Yang ketiga, mengasumsikan kasus terburuk yang terjadi, maka sisa saldo kredit pada akun modal menunjukkan distribusi aset dan kas yang aman dan dapat didistribusikan kepada masing-masing sekutu dengan jumlah yang terkait.
Baik, kesimpulan yang didapat dari materi ini yaitu likuidasi adalah suatu keadaan di mana persekutuan dibubarkan dengan menyelesaikan kewajiban kepada kreditur dan membagi sisa aktiva kepada pemilik. Disolusi persekutuan ialah berubahnya hubungan sekutu yang menyebabkan berhentinya persekutuan secara hukum. Perbedaan likuiditas dengan perubahan persekutuan, likuiditas terjadi apabila semua sekutu mengundurkan diri dan persekutuan dibubarkan, serta aktiva non-kasnya dijual. Tujuan likuidasi melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit. Pembayaran aman adalah distribusi yang bisa dilakukan kepada sekutu yang meyakinkan bahwa jumlah yang distribusikan tidak berlebihan, atau dengan interpretasi lain bahwa sumber daya yang didistribusikan tidak dikembalikan kepada persekutuan. Diasumsikan bahwa seluruh persekutu secara pribadi tidak likuid dan seluruh aset non-kas menunjukkan rugi. Baik, sekian penyajian materi dari kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan terima kasih dan selamat malam.